Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba syahral istighfar wa sya'bana syahras salati ala nabiyil mukhtar wa ramadana syahrus siyam wal iftar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa al khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahilana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ayo kantung hijaunya jalanin, ayo selawat. Hadroh, ya dia tidur. Bangun. Mana kantong hijaunya? Ayo. Ibadallah rijalallah agituna li ajlillah wa kudu aunana lillah asana bi fadlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. Ibadallah agituna li ajlillah aunana lillah asana bi fadlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah bikashfil hujbi an aini wa rafa'il bayni min bayni wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah. Ibadallah li ajlillah li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah ala al-kafi salatullah ala syafi salamullah salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah bimuhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jannah wa man bil haqi aulana syafi
الخلق عند الله ومن بالهاك أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله. أحسنه الله بفضل الله وكونوا عوننا لله أحسنه الله بفضل الله. Kita sekalian ngerjain dia no. Lu jangan pada tidur lo. Lu udah dibayar kan lo. Harus kompak ya. Pokoknya kalau kompak ntar kita bagi hasil dah, tenang aja. Dan semua jamaah majelis subuh yang menurut saya ini bukan rajaban doang tapi maulid, karena udah baca maulid dan qiyamul. Betul? Mudah-mudahan kita udah baca maulid pagi-pagi begini, Allah berkahin semua kita. Yang ngomong bukan saya. Maaf Bapak, diam aja. Gue juga lagi lupa. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar, walaupun udah wafat, ilmunya masih manfaat dengan tafsir terkenalnya, tafsir Jalalain, bukan tafsir jalan lain. Beliau sebutkan di dalam kalamnya yang begitu indah, mamin baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa afathumul malaikatu bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmati wal mutawwaquna bin nuri yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Qurabail wa Ainail was-Safuna wal Hapuna wal Karubiyuna fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan tidaklah itu rumah, masjid atau apapun tempatnya, di tempat-tempat itu dibacakannya maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa afathumul malaikatu bi ahli dalikal makan. Kata beliau, tidaklah kecuali Allah turunkan malaikat dengan jumlah yang tidak terhitung, duduk bersama dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Amin. Jadi kita duduk ditempelin malaikat, kita duduk disenderin malaikat. Mudah-mudahan pulang dari sini karakter malaikat nempel sama kita. Malaikat selalu taat, nggak pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas sepi amat. Yang jawab didoain berkah, yang diem aja manyun aja, nanti matinya manyun, lambat. Tidaklah kecuali malaikat Allah turunkan dengan jumlah yang begitu hebat. Kita duduk pada hari ini insya Allah didampingi dan dilapis oleh malaikat. Mudah-mudahan semakin taat, jauh dari maksiat. Amin. Wa ammahumullahu birrahmati. Kata beliau, tidaklah orang duduk di majlis itu maulid, Allah meratakan rahmatnya kepada semua yang hadir. Amin. Rahmat 99, hadiah surga di dunia cuma satu, Bu. Satu kebagian semua, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, isinya kebagian semua. Cuma satu rahmat Allah kasih semua. Betul. Ini kita dapat rahmat nih dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu bunyi salatu wassalamu alaik, tak aja
roh balik lagi. Rahmat al. Coba kalau kagak balik lagi. Salatu wassalamu alaik. Enggak denger. As-salatu khairum minan naum. Kagak denger. Jam 6 kagak bangun, jam 7 kagak bangun, setengah 8 kata bininya, dia memang suka kesiangan. Jam 8 kagak bangun, mati. Mohon izin, pas mati saya ngeliat dia ini, lupa belum disebutin. Ini Menteri Perhubungan yang menghubungi saya. Sahabat saya Ustaz Hendrik, semoga panjang umur berkah. Nah, kita tidur semalam tahu-tahu Allah balikan ruh kita. Rahmat bukan? Rahmat. Ya, coba Ustaz Gopur kagak balik lagi rohnya bagaimana kira-kira? Serem ya. Binatang kalau kasih rahmat, kenal kampret nggak? Kalong kenal kalong. Kelelawar kenal. Ini tadi malam dia keliling nih Bu, Pak. Tadi malam dia keliling 2 kecamatan, orang gabungan 2 kecamatan. Dia keliling 2 kecamatan. Dia kelilingin kecamatan Limo, dia keliling sama kecamatan Cinere, dia nyari buah, ada jeruk disedot. Ada blimbing dibobok. Ada duren digotong sama dia. Keliling dia 2 kecamatan. Pulang-pulang menjelang subuh, badan udah ngerentek, mata udah beler, perut kembung, orang apaan jadi makan. Sekarang dia tidur nih, palanya di bawah Pak Bu, kakinya di atas. Pikirin, kalau bukan rahmat Allah, badan ngerentek, mata beler, perut kembung, waduh kacau dah. Pikiran saya, kalau pikiran kita nih Pak, pala di bawah, kaki di atas, badan udah melehoy, mata udah ngantuk, perut kembung, muntah Pak, bener. Tapi enggak, dia gantung aja noh, bangun-bangun ntar maghrib, bener. Rahmat Allah. Kalau nggak percaya besok ketua DKM minta tidurin, pala di bawah, kaki di atas, nggak usah sampai maghrib sudah saudara, sampai jam 9 aja gumoh dia. Kita diberikan rahmat. Bukan cuma itu, wal mutawwaquna bin nuri, yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Qurabail wa Ainail was-safuna wal haquna wal karubiyuna. Ternyata itu nama-nama malaikat juga Bu. Kita hafalnya cuma berapa? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar wa Nakir, Raqib Atid, Malik, Ridwan, deng 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 deng. Ngapain malaikat ini? Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Qurabail, wa Ainail, was-safuna, wal haquna, wal karubiyuna, fa innahum yusalluna ala man kana sababan liqiraati mauridin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat ini minta kepada Allah, ya Rabb, maafkan dosa orang yang ada di tempat-tempat itu, yang menjadi sebab di tempat itu dibacakannya maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Punya dosa enggak Bu? Punya dosa enggak Bu? Ya jujur tanya, punya dosa enggak? Kemarin pagi punya dosa apa tidak? Ya dia diem. Kemarin pagi punya dosa apa tidak? Kemarin siang punya dosa apa tidak? Kemarin sore punya dosa apa tidak? Tadi malam punya dosa apa tidak? Mana buktinya? Suami udah 3 kali batuk, ibu pura-pura budeg. Batuk nggak? Dosa nggak? Dosa nggak? Halo? Hari ini kita duduk di majlis maulid, malaikat udah minta kepada Allah, Allah maafin dosa kita semua, amin. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu jadi istri-istri yang solehah. Apa indikatornya? Suami batuk, paham.
Kata suami, ibu jawab, oke. Shallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita sudah berdiri untuk kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah dibilangin jangan tidur, gue gede gelontar diam. Pokoknya kalau selawatan buru-buru samber ya. Kalau berbicara Isra dan Mi'raj paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, Isra dan Mi'raj urusannya Allah, kehendak Allah, maunya Allah. Kalau udah maunya Allah, otak kagak nemu, ilmu kagak bisa ngejawab, iman doang urusannya. Bener? Halo? Nabi Adam, Siti Hawa punya bapak, punya ibu apa enggak? Allah bisa. Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang iganya jadi manusia, kok bisa? Urusannya Allah. Gak usah pakai ditelusur, gak usah pakai ambil ahli-ahli apa, nggak bisa. Saudara-saudara, Nabi Adam dibikin dari tanah, Siti Hawa dibikin dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kok bisa? Urusannya Allah. Minimal saya ngasih tahu bapak-bapak, yang di atas dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk sering kurang garam, bengkok, kurang duit, mau lebaran. Temennya bilang, kok tadi gue lihat laki lu boncengin laki orang, langsung boncengin bini orang, maksudnya langsung bengkok, otaknya pendek, dia lupa kalau lakinya tukang ojek. Saya mau ngasih tahu bapak-bapak, di atas kalau bengkok ngelempeng ini jangan main kasar. Kalau kasar ntar patah, kalau udah patah ribet tuh model dia Bener nggak? Kalau lagi bengkok jangan kasar ngelempenginnya, pelan-pelan. Bagaimana caranya? Pantatnya usah pusat. Iya, ntar gue dia lempeng. Kagak lempeng juga, kipasin pakai duit 5 juta. Wah, langsung lempeng dia.
Nabi Adam, Siti Hawa nggak punya bapak, nggak punya ibu, jadi manusia. Urusannya siapa? Maryam binti Imran nggak punya suami tapi melahirkan manusia. Ada. Kok bisa? Urusannya Allah. Paham? Maryam binti Imran. Ada nggak di Krukut Maryam punya anak kagak punya laki? Itu mah Maryam binti Udin. Ini Maryam binti Imran, termasuk salah satu 4 wanita yang dijamin surga oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Maryam binti Imran nggak punya suami, tapi kemudian dia kuat dengan fitnahnya. Dia rawatin tuh anak. Ini artinya apa? Halo Bu, kalau ibu nggak punya suami kemudian menjaga kesucian ibu, tetap merawat yatim, dididik dohir batinnya, insya Allah masuk surga bersama Maryam binti Imran. Kalau ala Muhammad. Siapa lagi? Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ini termasuk panglima surga golongan perempuan. Lagi janda udah jadi pengusaha. Halo, ada janda pengusaha di sini? Angkat tangan. Tab Gopur lagi nyari. Dari janda udah jadi pengusaha, tapi hartanya bukan hanya untuk perutnya, tapi bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya untuk perjuangan suami, hartanya untuk perjuangan agama. Jadi kalau ada di Limo Cinere janda-janda kaya, kemudian dia mampu menyalurkan hartanya, ditasyarufkan untuk dakwah. Kalau lakinya miskin, dia lapis ke apa namanya, karirnya sebagai suami, maka dia akan masuk nanti janda-janda dengan panglima surganya Khadijatul Kubra binti Khuwailid sallallahu alaihi Muhammad. Siapa lagi perempuan surga? Asiyah bininya Firaun. Halo, Masya Allah. Awalnya nggak mau dia dinikah, cuman bapaknya ditangkap. Kata Firaun, lu kalau kagak mau nikah sama gue bunuh bapak emak lu. Akhirnya Asia mau juga dah, tapi tetap hatinya nggak bertauhid kepada Tuhannya atau bertauhid kepada Firaun. Saudara-saudara, syaratnya 2, aku mau nikah dengan kamu wahai Firaun. Kemanapun aku ngikut kau bergerak, kau ke Krukut aku ngikut. Firaun ke Grogol saya ngikut, Firaun ke Cinere saya ngikut. Cuman satu, saya tidak pernah mau tidur bersamamu. Diikutin sama Firaun. Kata Firaun, gampang itu mah orang gua Tuhannya. Bener saudara-saudara, dari mulai nikah sampai wafatnya Asia, Firaun nggak pernah hubungan badan. Setiap hubungan badan diganti sama jin. Saudara-saudara, Asia selalu terpelihara. Halo. Satu waktu ketahuan, dizohirkan bagaimana tauhidnya Asia. Lagi baca Quran, Firaun denger nih siapa yang lagi baca Quran ini. Begitu diintip bininya, langsung dijambak, langsung dijenggut rambutnya. Tuh, sampai matinya Firaun nggak pernah menyentuh kulit Asia. Kalau rambut kan nggak batal, saudara-saudara. Diambil rambutnya, diseret, dibenturin, bleduk, dipanggil begawan-begawannya, dipentang sudah dipantek kaki kanan dan kirinya, di tengah-tengah panas yang luar biasa, ditimpah batu, tetap dia minta kepada Allah, ya Rabb, bangunkan aku surga, bangunkan aku rumah di dalam surgamu. Dia termasuk wanita yang hebat mempertahankan akidah di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kezaliman, di tengah-tengah kemaksiatan yang begitu hebat. Ampe lakinya ngaku Tuhan. Siapa? Asia tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada wanita-wanita zaman sekarang ini dia istiqomah, enggak kendor imannya cuman gara-gara Indomie. Enggak kendor imannya cuman gara-gara Honda, Vespa, Yamaha, Supra. Lu
dia tetap istiqomah, maka insya Allah dia masuk sorga bersama panglima sorga wanita yang bernama Asia. Shallallahu ala Muhammad. Siapa lagi perempuan panglima sorga? Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istri yang tawadu, istri yang juhud. Masya Allah bu, Sayyidina Ali mau ngelamarnya aja kudu jual baju perang 400 dinar. Sering kelaparan. Emang amanat abahnya begitu ya Fatimah. Kalau Ali kasih makanan ambil, kalau dia nggak ngasih jangan minta. Keren gak tuh mertua? Keren gak tuh orang tua? Bini, kalau laki ngasih ambil, kalau enggak terimain aja. Keren nggak? Keren nggak? Itulah Fatimah Zahra. Sampai satu hari Hasan Husain lapar, nggak bisa makan, kelaparan saudara-saudara. Sampai kemudian Sayyidina Ali menjual bajunya untuk makan anak dan bini. Hebat apa tidak? Kalau ada wanita-wanita ridho dengan penghasilan suami, dengan ekonomi apa adanya, tetap merawat suami, nggak nyari laki-laki lain. Ngapa ngeliatin aja? Sewot romannya. Ya, tetap istiqomah dengan suami dan anak-anak, ridho atas apa yang diberikan kepada suami. Insya Allah wanita-wanita yang semacam ini dia masuk surga dengan panglimanya Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata beliau, siapa yang menyakiti Fatimah sama menyakiti aku. Siapa yang mengecewakan dia mengecewakan aku. Rajaban urusannya Allah. Maryam binti Imran nggak ada bapaknya, nggak ada lakinya, bisa melahirkan laki-laki bernama Nabi Allah Isa alaihis. Urusan siapa? Allah. Sama Isra Mi'raj juga nggak bakal ketemu. Sementara ayat udah dibahas, udah dibongkar semua. Sampai ahli kosakata Arab Al-Quran udah bongkar semua. Jelas kalimat abdun itu menunjukkan ada badannya, ada ruhnya. Tuh ahli kosakata Al-Quran. Berarti baginda Rasul di Isra Mi'rajkan ya ruhnya dan badannya. Kalau cuman ruhnya, mungkin ayat ini akan berbunyi subhanalladzi asra bi ruhil abdi, tapi tidak bi abdihi. Namanya abdun ada dua potensi, ya ruh ya jasadnya. Halo Ustaz Muryadi teman saya, badannya ada, ruhnya ada, namanya abdun. Maaf, tinggal rohnya doang gentayangan, namanya memedi. Betul kan? Rohnya nggak ada, badannya doang, almarhum. Betul? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Nggak ketemu ilmu manapun, emang urusannya Allah. Nih pisang nih, keren nggak pisang nih? Halo, pikirin nanemnya. Nih ditanam sama petani, tanahnya dikasih pupuk kambing, tai kambing 2 pengki, saudara-saudara. Digemburin, dicampur pakai tai kambing, begitu gede, berjantung, tua, mateng. Pikiran saya, ini pisang dikit-dikit rasa tai kambing. Ayo aja pikirin. Pikiran kita yang hidup begitu. Kenapa? Kan dia makan dari tanah yang dicampur tai kambing. Kudunya dikit-dikit rasa. Iya kan? Nalar kita begitu kan? Tapi begitu enggak? Urusan siapa? Semakin dikasih tai kambing 2 pengki, tambah mantap itu pisang rasanya. Halo? Urusannya? Halo? Udah narok punya empang 3 titik, gede-gede banget. Patin 1000, bawal 1000.
Halo. Yang satu empang lagi campur tuh tawes sama nila. Hujan. Banjir Pak. Itu kelebu. Kerendam semua. Patin, lompat. Halo. Tembakang, lompat. Udah tawes semua kagak boleh air ngacor pisan kan, bener nggak? Begitu kering ya Allah, patin yang 1000 tinggal 100, bawal yang 1000 tinggal 200, itu tawes sama nila hampir 2000 tinggal 200. Padahal tinggal seminggu lagi mau panen, di otaknya udah mantep. 10 juta mau udah bersih nih, ngantongin udah. Halo, halo, seminggu lagi tinggal panen. Kelebu saudara-saudara, jangan nyalain Allah. Ente lu berapa kali panen? Agak pernah bagi sama tetangga, nggak pernah sedekah sama saudara. Coba lu bagiin tuh sekilo, insya Allah kagak banjir, nggak bakal membuat lompat ikan itu, bener nggak? Tetangganya sebelah ada 2 empang, gurame juga dia punya, amanila juga dia punya, saudara-saudara. Kelebu juga saudara-saudara. Begitu selesai, dia bedah, dia kaget. Ini kok gurame banyak nilainya? Ini kok gurame banyak patinnya? Kan gua kagak naruh patin sama bawal. Pindah ke sono Pak. Dia mah kalau lagi panen sedekah, amin. Dia mau ke panen tetangga satu-satu, gramnya dibagiin saudara-saudara. Dengerin yang punya patin, yang punya gramnya dengerin, yang punya ikan dengerin. Kalau panen jangan bahil, amin. Bagi tetangga ngeliatin doang. Dapat berapa? Lumayan dah. Ada 13 juta mah untungnya. Denger doang, tetangga orang kebagian. Kata tetangga, suwe lo. Begitu kebanjiran, syukurin. Halo, ada tangan kita, ada tangan Allah. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Jadi Isra dan Mi'raj ini maunya Allah, kehendak Allah, pengennya Allah. Kalau sudah Allah yang berbuat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Al-islamu lana dina jami'ul qawmi lana watana. Al-islamu lana dina wa jami'ul qawmi lana watana. Tauhidullahi lana nurun a'dadna ruha lahu sakana. A'dadna ruha lahu sakana. Ad-dinu lana wal adlu lana. Ad-dinu lana wal adlu lana. Bentar. Ini depannya doang selawatan bisa. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Dengar, ikutin ya. Kalau sudah tiada, giliran dangdut mah gacor dia, selawat mah bocor. Wa awwalu baitin nafatuhu biayatir ruhi wa yahfaduna. Wa awwalu baitin nafatuhu biayatir ruhi wa yahfaduna. Alamul islami alal ayyam yarud majdil millatina syiar
tajdi millatina ad-dinu lana wal adlu lana ad-dinu lana wal haqqu lana kullu lana ad'al islamu lana dina wa jami'ul qawli lana watana ad'al islamu lana dina wa jami'ul qawli lana watana tauhidullahi lana nurun a'dadna ruha lahu sakana a'dadna ruha lahu sakana. Urusan yang kedua, urusan Isra Mi'raj, urusan sholat. Lalai sholat ada tiga, ada lalai qobla sholat, ada lalai inda sholat, ada lalai ba'da sholat. Semoga kita nggak masuk tiga-tiganya. Ada lalai qobla sholat, begitu asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata yang dengar, ini Al-Ma'mur apa-apaan jam segini ajan? Lo kagak ke masjid sih kagak tahu. Begitu dengar ajan, ada nggak yang jawab begini, Bu? Baru ajan, ada nggak? Ada nggak yang bayang asar 5:30? Ada nggak asar ma asar, mancing mau mancing be? Ada yang model begitu? Di Sawangan, di Krukut Limo mah lebih parah. Ada nggak sampai asar habis kagak sembahyang? Nauzubil, jangan. Nabi nggak pernah ngomongin ngasih stempel umatnya kafir. Yang jarak kubur kagak dikafirin, yang mauludan kagak dikafir-kafirin. Bener? Halo, hormat sama bendera merah putih nggak dikafir-kafirin sama Nabi. Tapi begitu umatnya nggak sembahyang, mantaroka sholatan muta'amidan faqad kafara jiharon, pakai fakod. Saudara-saudara, umat Nabi yang sadar, paham, ngerti, tahu dia sengaja dia tinggalin sembahyang gara-gara cuman dampingin penganten atau sembahyang goblok, cuman gara-gara sibuk ama dia ngomong tuh mancing katanya tuh ada sembahyang. Faqad kafara jiharon, kafir kata Nabi. Gopur, saya mula-mula ini Nabi ngomong keras banget ya, umatnya gak kesembahyang dianggap kafir. Saya ngaji sama almarhum al-maghfurah Allahumma yarham Kiai Haji Abdul Rojak Haidir Bukit Duri. Ketemu ya Cecep ketemu tuh. Kenapa orang Islam yang kagak sholat kafir? Menurut beliau begini, rukun Islam yang 5, semua pekerjaan yang 5 ini ada di satu pekerjaan yang namanya Coba kita lihat, bener juga Pak. Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika sholat syahadat apa enggak? Syahadat pasti itu. Apalagi yang 4 rakaat 2 kali tasyahud. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau syahadat pasti sholat. Kalau syahadat doang belum tentu sholat. Ada. Itu juga lagi nikah udah susah banget diajarinya. Asadu, asadu. Rukun Islam yang pertama syahadatain, kalau sudah sholat pasti syahadat. Rukun Islam yang kedua sedang dikerjain. Rukun Islam yang ketiga zakat. Unsur zakat ada di sholat. Gimana ceritanya? Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata yang dagang kalau gue tinggalin sembahyang 50.000 hilang ini. Kata yang lagi nyalok juga begitu. Korban waktu, korban kesempatan, korban rizki kita hanya untuk 2 menit, 5 menit, ruku dan sujud. Anggaplah itu zakat kita kepada Allah. Shallallahu alaihi Muhammad.
Jelas Bu? Rukun Islam yang keempat, puasa bentar lagi, amin. Apa sih yang membatalin puasa diantaranya? Makan, minum banyak, sedikit, sengaja lagi puasa, batal nggak? Batal. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara lagi sholat, makan, minum banyak, sedikit, sengaja, batal nggak sholatnya? Batal. Ada yang nanya di atas, apa iya Ustadz lagi sholat makan minum banyak? Ya enggak juga sih, kecuali yang kesurupan. Tapi kalau sedikit bisa terjadi, bener nggak? Nih Ustadz Henry ini begitu sholat asar kan dia wudu dulu, bener? Begitu wudu dia takbir, Allahu Akbar, sisa air wudu netes, jatuh ke hidung, jatuh ke bibir, dia tanggapin sama dia. Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Ditelan sama beliau, sengaja nelennya, batal nggak sholatnya? Batal, saudara-saudara. Jelas. Tanjul, kondangan 3 hari, sehari 3 kali. 3-tiganya dia madang mumpung gratis. Kondangan terakhir di Pasir Putih, ada empal dia makan juga. Pulang ke Krukut udah 4:30 belum sembahyang asar. Takbir, Allahu Akbar. Itu sisa empal di Pasir Putih nyangkut di giginya Bu, diakalin sama dia. Dapat tuh, gede apa kecil? Banyak apa dikit? Ditelan sama dia, batal sholatnya, saudara-saudara. Benar. Unsur puasa ada di rukun Islam yang kelima apa? Pergi haji kemana? Ke Mekah, sengaja ngunjungin Ka'bah. Kita sholat menghadap mana? Menghadap kiblat, kiblat Indonesia ke barat, menghadap Ka'bah, mengunjungi Ka'bah. Kata Gus Baha, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut. Oh, kita sedang melaksanakan ibadah haji. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesungguhnya kita sedang sowan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sholat, bobotnya adalah kita sedang melaksanakan ibadah haji. Pantas orang yang tidak sholat kafir. Dia tidak syahadat, dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa, dia tidak haji. Jelas? Harokah, ya, ada lalai qobla sholat. Yang kedua ada lalai indah sholat. Lagi sholat lalai, membayang takbir mah takbir, Fatihah mah dibaca, cuman pikiran kayak map jualan sampai ke parung nyampe. Ngelamun, itu nggak dapet tuh kalau bicara khusus tuh. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Allah, emang urusan khusus mah urusan berat. Minimal kita ngikutin apa yang diajarkan oleh Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali dah. Pahmun, haupun, rojaun, pahmun paham. Kalau paham kagak paham juga, minimal baca takbir hati ngikut, baca doa iftitah, mulut ngomong hati ngikut, mulut baca Fatihah, baca surah, tasbih ruku, doa itidal, mulut ngoceh aja, mulut hati ngikut. Itu udah keren banget saudara-saudara. Itu pun kadang-kadang masih susah, bener nggak? Fatihah sama Fatihah, pikiran mah apa kemana? Sampai lupa, gue udah tahiyat belum ini ya? Pernah ngalamin begitu? Makanya ketika sholat itu khusyuk, hudurul qalbi wasukunul jawari. Minimal baca Fatihahnya, omongin, hati ngikutin. Emang susah, urusan khusyuk susah. Jangankan saya, jangankan kita, kiai kagak khusyuk. Kiai kagak khusyuk. Halo, ada tamu dari Grogol, kelimo ngundang Kiai Taib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata bininya Kiai Taib, Udin dari mana? Dari Grogol. Ada apa? Mengundang Kiai ntar jam 4 kira-kira ke
rumah, ada apa Din? Alhamdulillah ntar malam mau nikahin anak, tasyakuran sore-sore. Ya udah, ntar abah sampein, ntar Umi sampein, abah Kiai lagi sholat, Kiai Taib lagi sholat. Udah, Udin pulang, yang namanya orang perempuan kan sibuk ya, dia ke dapur, dia ke warung bentar, warung depan rumah bentar. Pas pulang dari warung inget pengen nyampein amanat dari si Udin bocah Grogol, ya, halo, tentang undangan ntar sore. Begitu dicari kamar kagak ada, di musola kagak ada, nih si abah Kiai kemana ya? Pulang-pulang udah mau 5:30 bawa berkat. Bini nanya, abah dari mana bah? Dari Grogol. Maksudnya kemana? Ya ke rumah si Udin. Ngapain? Lah kan syukuran dia ntar mau nikahin. Kata bininya, kan saya belum ngomong bah. Apa kata dia? Lah kan tadi gue dengerin lu pada ngobrol. Jadi urusan berkat mah bengis juga Kiai. Kuping denger aja sudah sekarang. Itu khusus kayak Toib dan begitu. Ya Allah. Ya. Ada namanya lalai indah sholat mah sholat, cuman hati kita. Coba ayo kita belajar bareng-bareng dah. Ya, baca Fatihah hati ngikut gitu. Ya, gitu saudara-saudara. Sembahyang mah sembahyang, cuman Hami Allahu liman hamidah Rabbana. Ini ngapa otek begini? Hati-hati, ada 3 harokah. Ada harokah hopipah, ada harokah mutawasito, ada harokah sakilah. Terus ini, terus. Biarin aja sampai jam 9, bodo amat. Mik lagi pegangin. Dari sini saya mau ruyung Pak, Ustaz Mujawid nikahin. Ya, saya diminta untuk ya ngomong juga di sana. Lanjut ya. Jadi ada lalai indah sholat. Sholat mah sholat. Amin Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Apa beda dandanin? Sayang batal sholatnya. Ada harokah hopipah, ada harokah mutawasito, ada harokah sakila. Mana harokah hopipah? Ini penting ngaji nih ya Bu ya. Ini ada gerakan badan yang bisa batalin sholat, yang tidak batalin sholat. Ada harokah hopipah, gerakan kecil. Nih ruas jari ini nggak batal nih. Bertulang-ulang, berturut-turut, lama sekalipun nggak batal. Ketua DKM sholat, pipinya gatal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ampe bokes nggak apa-apa. Yang penting garuknya satu. Jelas. Kayak gopur pahanya gatal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Allahu. Enggak apa-apa Bu. Yang batal begini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas. Ini penting. Ada harokah khopipah namanya. Jadi kalau ada orang, maaf nih, ada yang tahiyat begini nih, dat dut, dut. Ini nggak batal. Harokah khopipah namanya. Bener? Nggak batal. Cuman gangguin saya. Saya lagi asyhadu alla ilaha illallah, samping ndat. Nah kan gue jadi ngeliatin punya dia. Saya udah merem Pak, saya intip masih merengut juga. Gue mau samber lagi sembahyang, gue mau geprak lagi sholat. Makanya yang endut-endutan coba ente tasamu, toleransi. Gimana toleransinya? Lihat kiri kanan endut-endutan apa enggak. Kalau diem, lu diem ngapa? Halo. Kecuali kiri kanan bergerak semua.
satu masjid endut-endutan semua, boleh dah. Namanya Masjid Jami al endut-endutan. Jelas? Kita juga udah ngaji kok. Wa illa illallahi fal muhallala irfa bi tauhidil ladzi salitala. Angkat telunjuk kananmu ketika hamzah. Untuk apa? Mentauhidkan Tuhan yang kau sembah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullahu wajhah menghukumkan sunnah menghentakkan telunjuk kanan ketika hamzah. Asyhadu alla ilaha. Makanya ngaji. Kalau nggak ngaji ntar ikut-ikutan johor, at-tahiyat asar, at-tahiyat maghrib, isya, subuh ngampleh. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu namanya harokah hopipah. Ada yang kedua, harokah mutawasitoh. Sekali nggak batal, 2 kali masih dimaaf, 3 kali batal. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Sami Allahu liman hamidah, boleh. Ini yang batal. Sami Allahu liman hamidah. Awas. Jelas? Jelas? Kayak Cecep lagi sembahyang, nyamuk 3, sini 1, sini 1, sini 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak batal. Ada tumakninah, jelas. Yang batal begini, Bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini? Hati-hati. Tumakninah itu penting di dalam sholat. Bener nggak? Iya. Jadi ada gerakan namanya harokah mutawasitoh. Kita lagi sholat nih. Imam batal, kita makmum. Boleh nggak imam maju? Wajib. Makmum. Boleh nggak makmum maju gantiin imam? Harus. Makanya kalau sholat berjamaah, imam kudu pinter, makmum kudu cerdas. Bener? Ini ada imam pinter, makmum goblok. Begitu imam keluar dan nanya, bang mau kemana bang? Ya, makmum goblok. Kalau imam keluar, makmum maju. Tapi majunya pakai tumakninah. Liatin kaki saya. Tuh, jangan asal-asalan. Kurang maju, nggak apa-apa maju lagi. Tuh, kurang maju, jangan ngungsep gua. Jelas? Kayak gopur imam, saya makmum, tuh ada kayak masuk nyolek saya sebagai makmum, biar dia lempeng, boleh nggak? Harus. Mundurnya jangan asal-asalan, pakai tumakninah. Kurang lempeng, maju, mundur lagi nggak apa-apa. Jelas? Kita lagi sembahyang, kiri kanan kentut pak, bolong, dia keluar. Boleh geser kanan kiri? Boleh geser apa? Tumakninah. Gitu. Ini enggak. Imam batal dia langsung belangkah. Mau ngapain? Ngaji di mana lo? Imam batal maju. Jangan. Beda nggak? Beda pak saudara-saudara. Tuh jelas. Kalau ala Muhammad. Itu namanya harokah mutawasitoh. Ada yang ketiga, harokah sakilah. Walaupun cuma sekali bergerak bu, batal sholatnya. Imam batal, saya langsung maju jadi imam. Ada makmum pengen belum pengamal kita. Ada yang batal kiri kanan. Mas sembahyang pocong itu mas saudara. Harokah. Ini penting. Ada namanya lalai indas sholat. Jadi imam harus ada ilmunya. Jadi makmum punya ilmu. Mana ilmunya imam? Nih jadi imam nih. Ada adabul imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang cakep imam jangan langsung ngegas baca surat. Tunda dulu. Dalam tundaan pertama dan kedua, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad
Beliau baca begini, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu wa adkhilni fi ibadika wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Tuh beliau dibaca pelan-pelan, memberikan kesempatan makmum membaca keren nggak? Keren nggak? Fatihah kedua maghrib atau isya, Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tuh imam, gue kagak hafal, kulhu aja nggak apa-apa, kul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam. Seukuran makmum bisa menyempurnakan bacaan, itu namanya imam punya adab. Kalaupun langsung ngegas ya nggak batal, cuman adabnya kurang. Halo, kalau saya bola bilang itu imam yang gangguin makmum. Kan syarat baca Fatihah minimal satu, coba ngaji, kedengaran sama kuping sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu syarat membaca Fatihah. Sekarang imam ngegas, nggak kedengeran Pak Fatihah kita, beradu sama dia, bener nggak? Udah suaranya cakep banget lagi, udah kita nggak baca Fatihah, dengerin dia aja udah. Halo, yang cakep adabul imam, begitu waladhdallin imam diem, tapi jangan diem berhenti, nggak ada kosong tempat kita berhenti. Ya, silahkan baca surat pendek yang seukuran bisa menyempurnakan makmum membaca Fatihah. Jadi kalau makmum begitu waladhdallin, imam diem agak lama, lu jangan seujon loh. Ini Romana imam lagi nutur-nutur ayat, bukan, lagi ngasih kesempatan sama ente untuk menyempurnakan baca bagusnya begitu. Halo. Dan makmum ilmunya tidak ada bacaan kosong di dalam sholat kecuali pada duduk istirahat. Mana duduk istirahat? Sujud kedua sebelum berdiri duduk. Itu istirahat, yang namanya istirahat nggak ada ngapa-ngapain, bentar doang. Selain itu tidak kosong dari doa dan Al-Quran. Betul. Contoh, sholat asar, sholat zuhur ntar nih, kita berjamaah, imam pelan, makmum pelan. Imam baca Fatihah, makmum Fatihah. Imam baca surah, makmum baca surah. Imam bacanya watini johor. Utanjul baca inna. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imam kan belum ruku ya. Nah, itu yang kehabisan ayat itu jangan diem, boleh tambah lagi dengan doa sambil nungguin imam jelas. Atau baca surah. Tambahin lagi nggak apa-apa. Tidak ada ruang kosong. Termasuk rokaat ketiga, rokaat keempat, dan tasyahud. Makmum yang menunggu imam bergerak untuk kegiatan yang selanjutnya tidak boleh kosong dari doa dan Al-Qur'an. Begitu imam maghrib rokaat ketiga kan imam Fatihah, makmum Fatihah, kita udah waladhdallin, amin. Imam belum ruku, jangan diem. Henry baca doa boleh, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kalau malaikatnya saya suapin gemblong dia. Baca doa boleh, tapi dengan bahasa Arab. Waduh, anak nggak punya nih perbendaharaan doa dengan bahasa Arab. Baca kulhu, baca inna sambil nunggu imam. Jelas. Rokaat ketiga juga begitu, termasuk tasyahud. Kita kadang-kadang udah innaka hamidum majid, makmum belum salam, jangan diem, silakan baca doa, silakan baca Quran. Imam belum salam,
kita baca, kita sudah innaka hamidum majid. Dia belum salam. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum salam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza. Belum salam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minad. Belum salam juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Belum salam juga, salam bedewek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Imamnya mati. Jelas? Ada lalai, indas, sholat. Tambahin khusyuk, kita belajarlah ya. Hadirkan semua hati di dalam sholat itu, jangan ngelamun. Nah, yang paling keren berjamaah. Kalau berjamaah, yang ngelamun, yang bacaannya tidak fasohah, selamat Pak. Halo? Itu rahasia berjamaah, bukan hanya 27 derajat. Contoh, ini sholat bertiga. Jelas? Begitu baca Fatihah, ini khusyuk. Ini dua ngelamun. Fatihah ngelamun dia ketutup sama ini. Keren nggak? Keren nggak? Begitu baca surah, ini dua ngelamun. Dua nggak ngelamun, khusyuk nih. Khusyuk nih berdua nih. Ini ngelamun. Orang habis berantem sama bininya. Apaan lagi ngebungkin dia? Ini baca surah nggak ngelamun, khusyuk. Ini ngelamun, ketutup. Jelas? Hebat ya, ulama hebat begitu. Di dalam kitab itu Al-Fawaidul Muhtaroh saya baca. Jadi rahasia sholat berjamaah menutup. Ini enggak khusyuk, tutup sama ini. Ini tiga enggak khusyuk nih, tutup sama ini. Imamnya enggak khusyuk, ketutup sama makmum. Makmum kagak khusyuk, ketutup sama imam. Imam kagak khusyuk, makmum kagak khusyuk, yang namanya berjamaah ngelamun. Yakin Mbak, kalau udah berjamaah pasti 1, 2, 3 orang ada yang fokus hatinya. Nah, kita yang berantakan bacaannya, kita yang tidak khusyuk ngelamun urusannya, ketutup. Makanya kalau ada orang sholat dewek baik, sombong tuh orang, belagu banget. Kayak khusyuk aja sembahyangnya. Benar? Waduh, anak lagi puyeng banget ini, pikiran lagi ruwet banget ini. Bahaya ini, bisa ngelamun sepenuh-penuhnya. Nyari temen, minimal bini sama anak ajak. Kali aja bini mau khusyuk. Halo? Ini sholat berjamaah itu termasuk menyelamatkan kita sholat itu. Alhamdulillah, ada subuh gabungan, amin. Coba bikin asar gabungan, johor gabungan. Agak kerja kita membayang mulu. Ya. Nah, hadirin. Jadi urusannya Isra Mi'raj, urusan Allah, urusan sholat. Nah, urusan masjid saya lewatin dah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Halo. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, beliau sebut begini. Sya'ban syahrul ghaflah. Bulan Sya'ban katanya bulan yang banyak dilai-laikan. Kenapa? Karena terhimpit oleh 2 bulan besar, Rajab dan bulan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Yang pertama, Allah alihkan deklarasi kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram terjadi pada bulan Sya'ban. Sampai hari ini kita sholat menghadap Ka'bah, itu deklarasinya, kalau bahasa saya, itu legalitasnya, itu resminya di bulan Sya'ban. Allah turunkan surah Al-Baqarah 144 kalau nggak salah, betul. Qad nara taqalluba wajhika fis sama
falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah turunkan di bulan, ya beliau sebut syahrul ghaflah, padahal bulan ini bulan mulia. Allah berselawat, malaikat berselawat, umat yang beriman disuruh berselawat. Sahnya, pengesahannya, SK-nya, legalitasnya, ayat surah Al-Ahzab 56 Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka bulan ini bulan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau yang ketiga dalam madhabi Syaban, di bulan Syaban, tepatnya pertengahan bulan Syaban, amal kita setahun kemarin diangkat sama Allah. Maka kata beliau, isilah dengan banyak Quran. Silakan sholat tahajud, silakan sholat sunat, silakan berdoa, baca Quran. Kalau kita ada tradisi, ada budaya yang udah permanen, baca Yasin, doa, Yasin, doa, Yasin, doa, boleh nggak? Boleh aja, silakan. Menurut Falakiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan kita lihat juga di kalender nasional Hijriah, ternyata tanggal 2 besok ya, tanggal 2 hari Senin, begitu terbenam matahari, masuk 15 bulan Sya'ban. Yuk kita manfaatin. Ini bukan bulan yang harus dilalaikan. Justru kata beliau adalah bulan kemuliaan. Amin ya robbal. Kita lagi baca Yasin, kita lagi pada Riyadhah, dibilang cap gomeh, brengsek banget ada ya. Bilang cap gomeh dari saudara. Ya lu kagak ngerjain, lu diem aja ngapa sih? Jangan bikin berantem. Gua kan orangnya sablengan kalau gituan. Ya enggak? Halo. Ente ngerawatin, alhamdulillah. Ente kagak ngerawatin, diem aja, jangan galang bahas-bahas macam-macam. Itu doib, itu cap gomeh. Lah doib juga buat Imam Syafi'i mah boleh, buat keutamaan ibadah. Benar. Kan di dalamnya baca Quran, zikir, tahlil, la ilok, dosa. Halo. Udah kalau ngomong begini ntar panjang lagi urusan saudara-saudara. Amin ya robbal. Inilah majelis kita. Mohon maaf mungkin kepanjangan ya hari ini ya. Ya kan penutupan namanya gak ya. Pokoknya malam hari ini keren dah. Maulid dapat, amin. Rajaban dapat, amin. Tawakupan kena, amin. Tinggal madangnya. Jadi kalau tawakupan kagak madang, batal. Apalagi ada maulid. Kalau maulid biasanya madangnya kambing sama duren, guru. Betul? Ada kambingnya nih. Kalau nggak ada kambing, bid'ah. Berarti tawakupan ulangin lagi, kudu ada kambing sama durennya. Saya lagi ceramah. Demikian, semoga berkah buat semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.